Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya bersama. Langsung aja di samping saya ada sebuah unit Toyota Rangga yang mana dimodifikasi menjadi mobil donor darah. Yuk kita langsung aja cek perubahannya apa aja. Ini pesanan dari Kota Bontang, Kalimantan ya teman-teman ya. Yuk kita langsung aja cek. Nah, untuk bagian kap depan itu udah terdapat stiker PMI ya, Kota Bontang. Nih, ini lambang PMI-nya. Terus untuk stiker dia menggunakan warna merah ya, warna merah. Terus di sini ada stiker mobil donor darahnya, yang pastinya lampu LED rotatornya ya. Di sini juga ada lampu, penambahan lampu, dan yang pasti ini untuk penambahan bodi teman-teman ya. Ini udah ada tambah bodi nih. Ya, tambah bodi. Terus di sini di pintu kanannya ada stiker PMI Kota Bontang juga ya. Bolok nih. Jadi stikernya ngeblok warna merah dari depan sampai ke belakang, teman-teman. Atas juga tuh. Tuh. Yuk kita cek bagian samping. Nah, bagian samping di sini terdapat stiker juga nih. Nih, PT Kaltim Nitrat Indonesia di atas ya. Terus di kacanya juga nih ada warna biru juga ya, perpaduan stiker warna biru. Terus untuk bagian samping ini kayak KNI Care Solidarity for Life, mobil donor darah ya, terus warna merah. Jadi perpaduan mobil ini warna putih, terus stikernya warna merah ya. Jadi ya ini kan peruntungan untuk mobil donor darah ya. Nah, di bawah sini ini untuk sumber kelistrikannya ya. Tuh. Jadi ini untuk sumber listriknya ya. Inverternya ada di sini nih. Ini ada buat PLN, ada genset nih bisa dicolok tuh ya. Jadi tergantung sumber kelistrikan dari mana. Kalau mau dari PLN bisa, dari genset juga bisa. Ini ada sekringnya ya. Tuh. Jadi posisinya ada di sini. Ini ada kabel-kabelnya juga. Oke. Oke, dari sana. Nah, untuk peleknya juga udah diganti teman-teman ya. Lihat tuh. Waduh, keren banget gak tuh? Keren banget ya. Peleknya. Pelek racing teman-teman ya. Untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang di kacanya ada stiker juga. Tapi nggak gede-gede banget. Stiker kecil juga ya. PT Kaltim Nitrat Indonesia. Ini lambang PMI-nya ya. Terus Kota Bontang, mobil donor darah. Ini dia nih stiker. Dan balik lagi di sini juga ada stiker merah biru ya, perpaduan merah dan biru. Ngeblok pokoknya. Sampailah bagian samping juga ya. Jadi untuk stiker bagian kiri dan bagian kanan itu sama teman-teman ya, sama rata. Terus di sini juga udah terpasang kanopi ya, kanopi mobil ya. Apa bisa disebut pawning? Nih, ini bisa dibuka teman-teman ya. Bisa dibuka. Nih, jadi biar enggak kepanasan nantinya. Nah, untuk bagian depan dia nanti kita cek bagian dalam dulu yuk. Waduh. Mewah banget teman-teman dalamnya. Yuk kita cek aja langsung. Nah, ini kacanya juga bisa dibuka. Ini kacanya teman-teman ya. Nah, ini bisa dibuka. Hah? Mana? Ah, ini dia. Yang bisa dibuka ya teman-teman. Kacanya bisa dibuka. Jadi walaupun ini pintu dibuat, tapi ini bisa dibuka tutup ya. Oke. Yuk kita cek bagian dalamnya. Waduh. Teman-teman. Aduh. Gua sini. Sini. Aduh. Nah, ini dia. Ini untuk kursinya, teman-teman ya. Ini kursinya 2 dan ini kursinya elektrik. Yuk kita coba dulu setel sesuai kenyamanan dan keinginan. Waduh. Ya. Cukup. Ini buat kakinya. Oke. Nah, teman-teman ya. Cukup nyaman kan, teman-teman. Jadi ketika kita lagi donor darah, itu kan posisi harus senyaman mungkin dan serileks mungkin. Karena nggak boleh tegang. Kalau tegang nanti nggak bakal bisa keluar darahnya. Jadi kayak ginilah kurang lebihnya ya. Yang pasti full AC teman-teman ya. Udah ada penambahan AC di sana. Ya, ada 4 percepatan. Tuh kalau kurang dingin langsung ke
empatnya aja itu teman-teman ya. Waduh, ini sih enak banget sih. Tuh di sini, wah atapnya mewah teman-teman ya, atapnya lihat. Waduh, atapnya. Tuh, ini atapnya, lightingnya ya, lampu-lampunya tuh. Waduh, ini mah udah kayak di rumah ya, bukan di mobil ya. Wah, ini sih oke. Di sini juga terdapat lampu teman-teman. Tuh. Nah, kalau kurang terang, kasih lampu. Dan lampunya ada di dua sisi ya, kiri, kanan, dan kiri. Ya, cara ngidupinnya gampang, tinggal cekek aja. Dan ini disediain buat bangku petugasnya ya teman-teman ya. Ini bangku petugasnya. Jadi pasiennya di sini, tugasnya di sini. Nah, terdapat juga di tengah-tengah ini adalah namanya timbangan darah. Teman-temannya ini. Ini dia nih. Buat nimbang darah ada dua. Dan ini bisa di sliding ya. Nah, ini bisa dimasukin terus bisa dikeluarin. Nah, ya. Jadi gampang di sliding. Nah, terus di depan kita nih gede banget apa sih ini? Ini adalah cool box atau bisa disebut tempat box penyimpanan darah. Nah, jadi ketika kita di donor, darahnya udah diambil, langsung dimasukin ke dalam box ini ya. Karena ini dingin, jadi nggak boleh terlalu lama ya di apa ya maksudnya di suhu hangat. Jadi harus dingin ya, harus beku, darahnya juga harus dimasukin dalam ke sini ya. Nih, tinggal kita coba cek tuh. Kita buka. Nah, itu dia. Cool box-nya. Wah, ini ya untuk penyimpanan darahnya nanti. Ya. Nah, terus di sini juga udah tersedia yang pastinya storage atau meja lemari medis. Ya, ini lemari medis. Jadi bisa dibuka untuk penyimpanan ya, teman. Nah, ini dia. Bisa dibuka. Untuk barang-barang penyimpanan ya. Di situ juga ada selang oksigen. Nah, di sini juga bisa. Nah, ya. Terus di sini bawah juga. Nah, untuk di samping juga bisa ya. Di sini juga ada yang pastinya wastafel mini, ya wastafel kecil yang mana bisa dinyalain, nyala airnya ya. Tuh, ya. Nah, di sini tempat pembuangan dan pengisian air bersih buat wastafelnya, teman-teman ya. Dari sini juga ada sekat ya, sekat jendela kecil untuk komunikasi antara belakang sama depan, tapi dibukanya melewati depan ya, bagian depan. Nanti kita coba buka ya. Nah, di sini ada inverternya ya, teman-teman ya. Tuh. Nah, itu dia. Ini buat lighting yang dalam ya. Terus ini bagian sini. Nih ya. Nah, ini stop kontaknya. Nah, bagian ini. Nyalain lagi dan ini inverter. Inverter yang bagian bawah ya, yang nanti kita lihat tadi. Ya udah, dan ada tabung oksigen juga teman-teman ya. Tuh, satu tabung oksigen ya, taruh di sana. Jadi kalau suatu saat kalau perlu oksigen, jadi bisa di samping pendonornya nanti. Sini juga nih. Waduh, ya. Ini untuk nyetelnya ada di sini ya teman-teman itu. Kelihatan nggak? Ini buat elektrik bangkunya ya. Tuh, ketinggian senderannya bisa diatur dan kita lihat kakinya. Wah, asli sini nyaman banget. Wah, ini asli sih nyaman banget ya teman-teman ya. Ya kurang lebih begini ya teman-teman ya. Kalau kita lagi donor darah. Ya, itu aja perubahannya teman-teman ya. Dari mobil Toyota Rangga ini yang mana dimodifikasi menjadi mobil donor darah. Kita cek bagian depannya yuk. Yuk. Nah, lantainya juga ya teman-teman. Lantainya bahannya plywood ya, finishingnya vinyl ya. Ini modelnya begini. Jadi kalau bececeran cairan itu gampang dibersihkan. Tuh. Oke teman-teman, untuk bagian pengemudinya ya, di sini perubahannya terletak pada nih ya.
amplier ya, amplinya posisinya ada di bawah tipnya ya teman-teman, pas banget posisinya. Ini tip dan ini posisinya ya, ampliernya. Nah langsung aja kita cek, ini lampunya posisinya udah keadaan nyala ya, lampu atas tuh mati kan. Nah yuk kita bakalan nyalain, tuh lihat, tuh langsung nyala. Terus ini bisa ganti tek tuh ya, buat ininya, modul Sherinanya, lampu lampu LED-nya. Tuh bisa gonta-ganti ya. Eh, Tuh, tinggal pilih mau yang mana. Terus kita cek langsung suaranya ya, teman-teman ya. Tuh, ya. Oke, berfungsi dengan normal teman-teman ya. Oke, suara berfungsi dengan normal. Ini juga pengeras suaranya. Terus untuk skatnya, nah itu yang saya bilang tadi ya, pas di belakang. Itu untuk buka skat itu dari sini ya, dari belakang. Nah, jadi antara pengemudi sama belakang dia bisa komunikasi, gitu ya. Dari kasih skat ya di sini, jendela kecil. Nah untuk perubahannya itu aja teman-teman ya. Teman-teman itulah dia perubahan mobil Toyo Parangga ini yang mana modifikasi menjadi mobil donor darah. Kalau teman-teman yang ingin modifikasi mobilnya ini, mobil apapun itu langsung aja hubungi kami ke Karo Seri Makada. Kalau nggak hubungin kami ke nomor yang ada di bawah deskripsi di bawah sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa warahmatullahi wabarakatuh.